Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Mustika Aprilia, NIM B1B1170001 dari kelas A, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas seminar MSDM. Selanjutnya saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Peranan Perempuan dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga, Studi Kasus pada KPK Komunitas Pabalu Konawe di Kelurahan Tumpas, Kecamatan Menaha, Kabupaten Konawe. Masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Di latar belakang saya menjelaskannya itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perempuan memiliki arti orang atau manusia yang memiliki vagina, menyusui, hamil, dan menstruasi, serta melahirkan. Sedangkan pengertian perempuan secara etimologis berasal dari kata empu yang berarti tuan atau orang yang mahir atau berkuasa. Dahulu, dalam peradaban Yunani, perempuan dipandang sangat rendah dan hina, apalagi jika sudah menikah, kekuasaan wanita tersebut berpindah kepada suaminya. Hal ini berbeda dengan keadaan saat ini, dengan adanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, dianggap memiliki hak. Masyarakat berpendapat bahwa tempat perempuan adalah di rumah, walaupun perempuan bekerja dan memperoleh penghasilan yang memadai. Namun tetap dia berstatus sebagai membantu suami. Karena ketika banyak wanita bekerja di luar rumah, maka orang-orang akan beranggapan bahwa pekerjaan mereka di dalam rumah akan terbengkalai. Padahal perempuan di sini sudah jelas melakukan dua pekerjaan secara bersamaan untuk meningkatkan perekonomian keluarganya itu sendiri. Semua asumsi masyarakat tidak dapat membuat beberapa perempuan yang telah berumah tangga berdiam diri saja di rumah. Beberapa perempuan yang membantu suaminya mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga tetap berani mengambil resiko tersebut dengan mengorbankan banyak waktu dan tenaga, ditambah lagi dengan mengurus semua pekerjaan rumah tangganya. Karena fungsi penciptaan laki-laki dan perempuan di dunia ini sama, maka tugas kemanusiaannya pun sama seperti di dalam firman Allah Quran Surat An-Nahl. Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai peranan perempuan dalam meningkatkan perekonomian keluarga, studi kasus KPK Komunitas Pabalu Konawe di Kelurahan Tumpas, Kecamatan Menaha, Kabupaten Konawe. Selanjutnya pindah ke rumusan masalah. Rumusan masalah saya di sini ada dua. Yang pertama adalah bagaimana perempuan dalam meningkatkan perekonomian keluarga, dan yang kedua apa sajakah faktor pendukung dan penghambat perempuan dalam melakukan pekerjaan untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Kita berpindah ke bab 2, yaitu kajian teori. Yang pertama adalah saya akan menyajikan pengertian perannya, di mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran adalah beberapa tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat dan harus dilaksanakannya. Tidak sekedar memiliki status, namun ia harus dapat menjalankan harapan-harapan masyarakat tersebut. Selanjutnya adalah definisi keluarga. Keluarga merupakan kelompok individu yang dipersatukan oleh ikatan perkawinan, darah atau adopsi, yang membentuk satu rumah tangga yang berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain, dan melalui peran-perannya sendiri sebagai anggota keluarga dan yang mempertahankan budayanya. Selanjutnya adalah peranan perempuan dalam keluarga. Peranan perempuan dalam keluarga adalah tergantung dari fungsi perempuan dalam keluarga itu sendiri. Perempuan bisa berfungsi sebagai anak, ibu, mertua, menantu, adik, kakak, ataupun istri. Selanjutnya, perempuan dalam perekonomian keluarga. Mengelola keuangan pada dasarnya bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Di sini para ibu dituntut untuk mengelola sejumlah uang yang diberikan suami guna memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangganya. Mulai dari belanja kebutuhan sehari-hari, membayar uang sekolah anak, membayar tagihan-tagihan, kredit, arisan, hingga dana untuk keperluan rekreasi dan sumbangan-sumbangan lain, serta tabungan. Mengelola ekonomi rumah tangga adalah sebuah tindakan untuk merencanakan, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi, dan mengendalikan perolehan dan penggunaan sumber ekonomi keluarga, khususnya keuangan, agar tercapai tingkat pemenuhan kebutuhan secara optimum dan memastikan adanya stabilitas dan pertumbuhan ekonomi keluarga. Selanjutnya, untuk hasil penelitian terdahulu, saya mengambil dari beberapa hasil penelitian orang lain. Yang pertama adalah Anissa Sujarwati yang telah melakukan penelitian dengan judul Peran Perempuan dalam Perekonomian Rumah Tangga di Desa Pantok, Kulon, Banjaroya, Kalibawang, Kulon Progo. Yang kedua, saya mengambil dari Abdul Malik yang telah melakukan penelitian dengan judul Peranan Istri Petani dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rumah Tangga di Desa Tawaroe, Kecamatan Luabocoe, Kabupaten Bone. Yang ketiga, saya mengambil dari
Juwita Dekaryane yang telah melakukan penelitian dengan judul Peran Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga melalui Home Industri Batik di Dusun Karangkulon, Desa Wukisari, Imogiri. Selanjutnya kita berpindah ke kerangka pikir penelitian. Dengan adanya komunitas KPK ini, maka telah membantu untuk perempuan yang gemar dan pandai dalam memasak untuk bergabung dan membuka usaha dalam rangka peningkatan ekonomi keluarga. Multi peran yang dihadapi oleh perempuan dalam keluarga ini pada akhirnya akan melahirkan beban kerja ganda yang dihadapi oleh perempuan KPK dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Selanjutnya kita pindah ke hipotesis penelitian. Berdasarkan kerangka pemikiran dan paradigma penelitian pada penjelasan sebelumnya, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama adalah diduga perempuan dapat membantu dalam meningkatkan ekonomi keluarga, dan yang kedua diduga komunitas KPK berkontribusi besar bagi peningkatan penjualan ibu rumah tangga. Waktu penelitian dilaksanakan bertahap mulai dari kegiatan pendahuluan, pelaksanaan, sampai kegiatan akhir penelitian. Peneliti nantinya datang langsung ke lapangan dengan maksud untuk wawancara serta studi dokumentasi terhadap objek yang diteliti. Penelitian ini akan dilaksanakan dalam rentang waktu yang tidak dapat dibahas. Sewaktu-waktu masih memerlukan data, penulis dapat mengunjungi lokasi penelitian tersebut kembali. Selanjutnya kita lanjut ke populasi dan sampel. Di populasi pada penelitian ini adalah objeknya kaum perempuan pedagang makanan dengan suatu komunitas di Kelurahan Tumpas. Dari observasi yang penulis dapat, jumlah perempuan yang berprofesi sebagai pedagang berjumlah 25 orang. Selanjutnya kita ke sampel. Agar memudahkan peneliti dalam kegiatan penelitian ini, maka saya mengelompokkan populasi yang ada berdasarkan ciri-ciri. Yang pertama adalah perempuan sebagai makanan, dan yang kedua adalah perempuan atau ibu rumah tangga yang suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap. Jika ditinjau dari ciri-ciri tersebut, maka sampel dalam penelitian ini terdiri dari 15 orang yang merupakan perempuan yang berdagang makanan, sedangkan informan dalam penelitian ini adalah ketua komunitas KPK. Selanjutnya kita akan masuk ke jenis dan sumber data. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Desain penelitian data sekunder merupakan desain yang harus mengadakan evaluasi terhadap sumber, keadaan, dan data sekundernya, dan juga harus menerima limitasi-limitasi atau keterbatasan dari data tersebut. Yang pertama adalah dari informan. Dasar pemilihan informan adalah yang pertama perempuan atau ibu rumah tangga komunitas KPK tersebut, dan yang kedua adalah suami dari perempuan yang bekerja di komunitas KPK tersebut. Selanjutnya yang kedua adalah peristiwa atau aktivitas. Akan kita lihat langsung ketika kita turun lapangan untuk meneliti dan mengambil dokumentasi. Dan yang terakhir saya mengambil dari Handayani dan Niwayan Putu Artini dalam jurnal yang berjudul Kontribusi Pendapatan Ibu Rumah Tangga Pembuat Makanan Olahan Terhadap Pendapatan Keluarga. Selanjutnya kita lanjut ke bab 3 metode penelitian, di mana 3.1 adalah lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di UMKM KPK yang terletak di Kelurahan Tumpas, Kecamatan Nah, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Alasan peneliti melakukan penelitian tempat tersebut karena sangat menarik, mengingat responden sesuai dengan kriteria penelitian bahwa banyak perempuan yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Masuk ke 3.4, yaitu metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh data mengenai peranan perempuan dalam meningkatkan perekonomian keluarga. Yang pertama adalah pengamatan atau observasi langsung dengan membuat kunjungan lapangan terhadap situs studi kasus yang akan diteliti. Peneliti menciptakan kesempatan untuk melakukan observasi secara langsung dengan berasumsi bahwa fenomena yang diminati tidak asli historis beberapa pelaku atau kondisi lingkungan sosial yang relevan tersedia untuk observasi. Selanjutnya adalah wawancara. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara mendalam dan tidak terstruktur. Artinya wawancara dilakukan tidak disusun sedemikian rupa, tetapi dilakukan secara kualitatif dan berlangsung secara alami. Lebih lanjut, wawancara itu adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab. Dalam wawancara selalu ada dua pihak yang masing-masing memiliki kedudukan yang berlainan. Pihak yang satu dalam kedudukan sebagai pengejar informasi
sedangkan pihak yang lainnya dalam kedudukan sebagai pemberi informasi atau informan. Selanjutnya kita masuk ke dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah lalu. Dokumentasi ini bisa berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, cerita, atau peraturan. Dan kemudian kedua bisa juga berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain, atau karya-karya. Itu menetapkan informan yang ingin diwawancarai. Dan yang kedua itu menyiapkan topik-topik yang akan dibahas dan menjadi pembicaraan dengan informan. Yang ketiga adalah membuka atau mengawali wawancara dengan sepatah dua kata, dan yang empat adalah melangsungkan wawancara tersebut. Setelah itu kita akan mengkonfirmasikan intisari dari wawancara dan mengakhirinya. Kemudian menuliskan isi wawancara tersebut ke dalam catatan lapangan, dan terakhir adalah mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh oleh peneliti. Selanjutnya, instrumen dalam penelitian ini menggunakan 3 alat bantu, yaitu observasi, pedoman wawancara, dan dokumentasi. Lembar observasi ini berisi acuan penelitian untuk melakukan pengamatan di komunitas tersebut dalam kaitannya mencari data tentang keadaan tempat penelitian dan peran perempuan tersebut. Selanjutnya adalah pedoman wawancara, digunakan sebagai pedoman utama dalam pengumpulan data responden untuk bahan analisis dari informasi yang sifatnya umum ke khusus. Wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada perempuan yang bergabung dalam komunitas KPK untuk peningkatan ekonomi keluarganya. Dan selanjutnya adalah pedoman dokumentasi. Pedoman dokumentasi adalah menggunakan dokumen atau arsip untuk menambah catatan dalam informasi. Dalam penelitian ini disebut foto-foto, catatan, dan data berbentuk tulisan tentang keadaan dari perempuan yang bergabung dalam komunitas tersebut. Dan selanjutnya kita masuk ke skala pengukuran dan uji instrumen. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alami. Maka peneliti adalah sebagai instrumen kuncinya. Ini menurut Mulung tahun 2002. Penggunaan peneliti sebagai instrumen penelitian guna mendapatkan data yang valid dan reliable. Namun untuk membantu kelancaran dalam pelaksanaannya, peneliti juga didukung oleh instrumen pembantu seperti panduan wawancara. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama adalah dan yang terakhir 3.6 adalah metode analisis data dan pengujian hipotesis. Model analisis data yang dilakukan adalah model analisis interaktif Miles dan Hub, yang terdapat 3 macam kegiatan dalam analisis dan kualitatif. Yaitu yang pertama adalah reduksi data. Reduksi data ini berujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan abstraksi, dan pentransformasian data mentah yang terjadi dalam catatan-catatan tertulis. Reduksi data terjadi secara kontinu melalui kehidupan suatu proyek yang diorientasikan secara kualitatif. Selanjutnya adalah model data atau data display. Setelah data direduksi, selanjutnya melakukan kegiatan analisis data, yaitu model data. Model sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang memperbolehkan pendeskripsian, kesimpulan, dan pengambilan tindakan. Sedangkan model dalam kehidupan sehari-hari berbeda-beda, dari pengukur bensin, surat kabar, sampai layar komputer. Selanjutnya adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Langkah ketiga dari aktivitas data adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai memutuskan apakah makna sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, dan alur kausal dan proposisi-proposisi. Peneliti melakukan perumusan pada kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan sementara yang dilakukan dengan cara mensintetiskan semua data yang terkumpul pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila bukti-bukti data serta temuan di lapangan yang peneliti temukan pada tahap awal konsisten serta valid, maka kesimpulan yang didapat adalah kredibel. Dan kesimpulan itu berupa temuan yang bersifat deskripsi atau gambaran mengenai peran perempuan dalam meningkatkan pembantu ekonomi keluarga.
Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan dalam proposal saya tersebut. Jika ada salah dan kurang kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.